Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara, marilah kita jargon dulu ya. Ipari Kabupaten Sidoarjo berkhidmat untuk umat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Penggemar radio Suara Podcast Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang saya cintai, jumpa lagi bersama kami penyuluh agama Islam Kecamatan Sedati. Dalam hal ini yang telah digawangi oleh Al-Ustadz Romo Kiai Haji Bunyamin M.Com yang lebih dikenal dengan Al-Ustadz Si Gemoy. Assalamualaikum Al-Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu Al-Ustadz Romo Kiai Haji Masfufun Nadif yang lebih dikenal dengan Romo Kiai Mbah Kung. Assalamualaikum Mbah Kung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga yaitu Al-Ustadzah Bunyai Haja Zulfah Rosidiana yang dikenal dengan Bunyai si manis dari timur. Assalamualaikum Bunyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang keempat yaitu saya sendiri Hajah Abdul Hadir Dalilah yang dikenal dengan si burung camar. Pada kesempatan pagi ini akan mengambil tema tentang moderasi beragama. Bagaimana kehidupan moderasi beragama di negara kita Indonesia ini. Untuk itu kepada Al-Ustadz Romo Kiai Haji Bunyamin kami persilahkan. Terima kasih. Kita langsung aja ya. Moderasi beragama ini terdiri dari dua kata, moderasi dan beragama. Moderasi, definisi dan juga pengertiannya itu adalah kita berada di tengah-tengah. Kita tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek atau lemah. Kalau dalam Islam sering disebut dengan wasat atau wasatiyah, pertengahan. Jadi pengertian yang mudah kita pahami, moderasi itu adalah ketika kita bersikap tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lemah. Pengertian lebih mudah lagi, kita makan dengan makan yang kita sukai, makanan favorit kita, tetapi tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar. Berpakaian juga sama, kita berpakaian tidak terlalu kedederan dan juga tidak terlalu kekecilan atau membentuk lekukan badan kita, yang sedang-sedang saja. Nah, itu yang disebut dengan wasatiyah atau moderasi. Kemudian beragama ini kaitannya dengan pemeluknya. Berarti pemeluknya ini yang harus melakukan bagaimana cara beragama yang baik. Ketika dia melakukan, dia tidak merasa dirinya paling benar, dia tidak merasa dirinya yang paling lainnya, kemudian lainnya dianggap salah. Bukan. Tetapi kita berusaha menjalankan kita sebagai pemeluk Islam dengan apa yang diajarkan Islam, kemudian menghormati orang lain yang beragama berbeda dan juga menjalankan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Harus ada nilai-nilai tersendiri ketika kita untuk melakukan moderasi di Indonesia khususnya, dan kita harus mensosialisasikan, kita sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama ada nilai-nilai moderasi, 9 nilai. Yang pertama adalah nilai kemanusiaan. Kita anggap semua manusia warga Indonesia kita sama derajatnya, sama martabatnya. Jadi meskipun ada teman kita yang hitam legam kemudian rambut keriting dan sebagainya, sama derajatnya, janganlah kita celah. Kemudian ada orang yang mempunyai fisik kekurangan dan sebagainya, sama, janganlah kita celah.
kita rangkul bersama, kita ajak bersama saling memerdekakan dan juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kedua, kemaslahatan ummah. Kita juga harus mengambil keputusan yang keputusan tersebut tidak mementingkan diri kita sendiri maupun golongan kita, tetapi kita harus memikirkan tentang kemaslahatan umat. Contoh, ketika ada orang yang ingin, ayo kita tutup barbar yang menjual arak dan sebagainya, kemudian kita harus pertimbangkan kemaslahatannya seperti apa, mudaratnya seperti apa, lebih besar mana antara kemaslahatan dengan kemudaratan. Kemudian ketiga, kita harus bisa adil. Adil dalam hal ini kita harus proporsional. Apa maksudnya? Ketika kita proporsional, maka kita adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh kecil, anak yang usia SD, kemudian kakaknya yang usia SMA, tidak mungkin kita berikan uang saku yang sama. Karena apa? Karena sesuai dengan kebutuhannya. Kakaknya yang SMA otomatis kebutuhannya lebih besar dibandingkan adiknya yang di SD. Maka cara pemberian uang sakunya pun disesuaikan dengan kebutuhan. Itu yang disebut dengan adil, sesuai dengan proporsional kebutuhan masing-masing. Kemudian yang keempat ada berimbang. Kita imbangkan, hampir sama dengan pengertian adil, hanya saja berimbang ini kita imbangkan antara ketika kita antara lemah dan juga harus keras. Kita harus bisa mengetahui di mana kondisinya. Kemudian yang kelima adalah taat konstitusi. Di Indonesia ini adalah negara undang-undang. Apapun yang terjadi, kita harus kembalikan kepada undang-undang. Kita tidak boleh mengadili pencuri, kita tidak boleh mengadili sendiri orang yang melakukan keburukan dan sebagainya. Tetapi kita serahkan kepada yang berhak berwenang. Dalam hal ini mungkin kepolisian dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini kita harus mengedepankan bahwa bangsa ini milik kita bersama, yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita apresiasi, yang perlu kita kembangkan bersama. Tidak hanya satu suku, tetapi semua warga Indonesia harus sama-sama mempertahankan dan juga melestarikan dan mengembangkan. Yang ketujuh, kemudian ada toleransi. Toleransi, kita saling toleransi dengan berbagai agama. Kemudian kedelapan, anti kekerasan. Yang terakhir kemudian penghormatan kepada tradisi. Bolehlah kita punya tradisi, tapi tradisi yang memang baik. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian tadi ulasan tentang moderasi beragama yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Rama Kiai Haji Bunyamin. Barangkali ada pertanyaan dari Ustadzah Zulfa atau Al-Ustadz Masukun Nadib. Ya, saya tanya dulu Ustaz. Ya. Memang di negara kita itu perlu diterapkan moderasi beragama. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu memiliki berbagai macam suku, memiliki berbagai macam bahasa, memiliki berbagai macam agama, di mana keseluruhan itu semua ada di bangsa kita di negara Indonesia. Makanya dengan adanya moderasi beragama itu akan terciptakan suatu kerukunan, suatu hal yang harus saling menghormati, saling menghargai, ya. Toleransi tadi ya. Toleransi beragama. Ya. Yang saya pertanyakan, apakah ada batasan dalam moderasi beragama itu? Oke, terima kasih, bagus nih. Apakah ada batasan-batasan ketika kita moderasi ya, moderasi beragama? Yang perlu kita terapkan adalah 9 nilai tersebut. Kalau kita sudah sampai ke sini dalam 9 nilai, maka itu sudah termasuk yang moderasi. Jadi batasannya di situ ada kemanusiaan, kemudian kemaslahatan umat, kemudian ada adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Itu batasannya. Selain ini, karena ini sudah mencakup semuanya,
Ketika kita bisa mengaplikasikan dan juga menerapkan, maka Indonesia akan luar biasa hebatnya. Berarti dengan moderasi ini sangat cocok ya diterapkan di negara kita Indonesia Betul, ini. betul. Ya. Karena bervariasi agama, kultur, Iya. semacam-macam Nah, itu kan ya, ya, harus kita jadi moderasi. yang kita ambil kesimpulan dalam kata moderasi ini adalah yang tengah-tengah saja. Tadi seperti diucapkan oleh Pak Ustadz tadi bahwa moderasi itu tengah-tengah, seperti kata lagu Betty Vera, saja. yang tengah-tengah saja. Memang tengah-tengah itu adalah memang yang kalian menyenangkan ya. Demikian tadi podcast dari kami KUA Kecamatan Sedati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel Ipari Sidoarjo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi